Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab. Baik lagi di Cisadane Resik TV bersama Periansah. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota Pejuang Waktu. Ini termasuk veteran ya, karena berdirinya Pejuang Waktu Cisadane Resik itu yang bersangkutan ini itu termasuk yang membangunnya gitu ya bersama-sama waktu dahulu. Kita akan berbincang-bincang dengan dia mengenai bagaimana pengalaman dia ataupun tahapan-tahapan dia dalam pengobatan kanker, karena beliau ini kepada Allah ya mendapat ujian dari Allah untuk menerima kenyataan kalau dia kena kanker gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya seputar kanker yang dia derita selama ini. Oke, tapi sebelumnya kita akan kenalan terlebih dahulu supaya kalian tahu siapa sih orang ini gitu ya, latar belakangnya gimana. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Siti Zulfatul Maripa, biasa dipanggil Zulfa, anggota Pejuang Waktu juga. Nah, jadi Julpa ini termasuk anggota Pejuang Waktu ya, yang pertama gitu, yang pertama kali dibentuk pada tahun 2019 dan berdiri sampai sekarang masih ada di sini, masih bertahan di Pejuang Waktu. Dan kita akan tanya-tanya mengenai pengalamannya selama ini ya, untuk menghadapi dan menjalani penyakitnya yang selama ini dia derita. Nah, aku tuh pengen nanya nih, gimana pertama kali perasaan kamu ketika kamu didiagnosis terkena kanker gitu? Bisa diceritain nggak? Kalau untuk diagnosa pertama Mm-mm. itu biasa aja. Ya, biasa aja. Biasa aja karena masih awam untuk melihat tentang kanker gitu kan, tentang kanker, apalagi aku sendiri mengalami kanker itu kanker rektum, lebih utamanya itu di usus, atau lebih tepatnya lebih di pembuangan usus yang paling ujung. Hampir sama kalau gejalanya tuh kita perdarahan, kayak gitu-gitu, kayak lebih ke ambeien kayak gitu. Oh, kambayan. Kayak ambeien, pendarahan. Yang lebih parahnya itu pendarahan aja sih. Lebih pendarahannya. Tapi beda ya sama usus buntu ya. Beda banget. Kalau usus buntu itu bukan kanker. Tapi nggak tahu sih. Tapi ini lebih ke kankernya ya. Jadi beda sama usus buntu kayak biasanya gitu. Nah, pada saat itu apa yang terlintas di pikiran Julpa setelah tahu nih kalau aku tuh kena kanker gitu? Satu, harus motivasinya sembuh, harus balik lagi sembuh. Jalanin pengobatan, apapun yang terjadi harus tetap berobat kayak gimana pun caranya. Tapi pasti cobaan kan pasti banyak aja kan, untuk menghadapi penyakit ini. Tapi ya balik lagi diri sendiri, kitanya aja yang harus kuat. Harus kuat ya. Iya, harus kuat, jalanin. Sebenarnya kalau dibilang untuk ngerasain hancurnya dapat penyakit ini itu setelah beres operasi. Oh, jadi merasa hancurnya itu setelah operasi. Pergantian dokter. Oh, pergantian dokter. Aku sendiri kan dipegang beberapa dokter kan. Pertama dokter yang pertama itu dia nggak ngasih tahu kalau aku tuh penyakit kanker. Oke. Sebenarnya lebih tepatnya itu aku tuh dulu salah diagnosa. Salah diagnosa? 3 kali salah diagnosa. Kok bisa ya? Diagnosa pertama itu aku hanya dibilang usus luka. Usus luka. Karena hanya pendarahan aja kan. Klinik pertama, klinik kedua aku cuma dibilang ambeien udah parah. Ambeien udah parah. Tapi HB-nya udah rendah banget. HB-nya udah ngena ke-4 dan itu harus transfusi darah. Nah, yang bikin pusing itu sebenarnya bukan kankernya. Apa tuh? Transfusinya. Oh, transfusinya. Iya, karena kita harus ke rumah sakit kan, harus ke rumah sakit besar baru kita bisa transfusi darah. Dari situ beberapa hari kemudian lari ke rumah sakit dengan HB. Coba jeda 3 hari, HB itu bisa turun dari 4 jadi 1. Dalam waktu 3 hari? 3 hari saja. Karena kalau dibilang pendarahannya itu, kalau kena kanker, pendarahannya itu sehari itu kalau diukur bisa 1 gayung buat mandi. Wow. Dalam satu hari? Dalam 1 hari. Iya. Dalam 1 hari itu bisa pendarahan itu banyak banget. Itu yang membuat ngedrop itu sebenarnya bukan kankernya. Bukan kankernya. Tapi pendarahannya. Jadi kankernya itu sebenarnya mungkin kalau untuk gejala kankernya itu nggak terlalu berpengaruh. Iya.
untuk fisik kita, cuma pendarahannya itu yang bikin kita ngedrop total tuh itu. Oh, jadi yang bikin ngedrop bener-bener dropnya itu dari pendarahannya itu Iya. ya, karena banyak banget ya pendarahannya, sehari bisa nyampe 1 gayung. Iya, Itu gimana perasaannya tuh kalau pendarahan gitu? Pusing kah atau gimana gitu? pusing, Lemes pastinya ya? badan itu udah nggak bisa digerakin aja, itu udah syukur. Oh, bisa Itu bergerak tuh udah bergerak bisa aja, bergerak. diangkat aja, tangan diangkat aja itu udah bersyukur banget. Makanya dengan harus transfusi terus-terusan kan. Mm-mm. Pertama kali transfusi aja itu 5 kantong 5 kantong dalam 2 hari. 2 hari, 5 kantong 5 darah. kantong. Wow, itu luar biasa sekali ya. Jadi pendarahannya ya yang Pendarahannya yang bikin drop banget gitu. Iya. Jadi bukan karena kanker-kankernya juga. Ya, itu jadi gimana itu ngebayangin ya kalau misalnya sehari pendarahannya 1 gayung darah gitu ya, pasti Iya. lemas banget gitu ya. Terus pelajaran terbesar nih yang didapatkan dari perjalanan melawan kanker ini tuh gimana? Banyak sih. Banyak ya? Pelajarannya itu kita lebih harus percaya diri. Kita harus lebih sabar itu utama. Sabar ya. Sabar itu utama. Karena apa? Godaan terbesar itu terkadang bukan dari diri kita sendiri, tapi dari lingkungan kita. Karena orang menganggapnya kamu kanker loh, kamu penyakit ini loh, kanker ini ganas loh gitu. Oh, kayak ditakut-takutin gitu iya, ya? ditakutin kayak kasarnya kamu punya penyakit kanker itu pasti mati. Sedangkan kan mati itu semua orang itu pasti mati. Iya, semua orang pasti mati. Nggak tentang punya penyakit kanker mati, yang demam aja bisa mati loh. Iya, yang sehat aja kan bisa mati gara-gara apalagi bersin yang misalnya. kanker gitu. Cuma itu kita lebih banyak dilarang untuk kemana-mana. Jadi aktivitas terbatas. Udah ya. mah fisik yang kita udah berubah dari dulu yang sehat ke kanker itu kan pasti ada perubahan juga fisiknya. Ditambah dari lingkungan yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu yang paling berat itu sebenarnya bukan dari penyakitnya, dari lingkungannya. tapi dari lingkungannya. Itu buat kita stres gak sih? Sangat banget ya. Sangat stres banget karena hampir aku sendiri pengalaman itu stres itu hampir 1 tahun. Stres 1 tahun 1 tahun. karena banyaknya larangan ini atau iya itu? larangan kayak mau pengen makan ini nggak boleh. Sebenarnya kan kata dokter nggak terlalu banyak yang dilarang. Cuma kan kalau orang kampung kan tahu sendiri awam kan, ya. iya kan. Nanti pengen makan ini pasti ini gini, ini pasti ini begini, gitu kan. Padahal kata dokter belum tentu. Kayak mungkin kalau mie instan oke. Iya pasti itu kan. Memang karena usus kan. Tapi kayak misalnya makan buah ini agak asem, nggak boleh, ini harus begini gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke mental. Yang harus diperbaiki utama itu dari kanker itu mentalnya. Mental kitanya ya. Mental kitanya yang harus kuat. Karena kalau hanya penyakitnya itu ya kita tinggal datang ke rumah sakit, berobat, kalau dapat dukungan kita happy. Iya. Yang ngehancurin itu ya mental itu mulut seorang tetangga. Mulut orang ya, yang gitu. awam gitu ya. Iya. Yang kamu bakal ini, kalau kena kanker bakal itu. Jadi yang bikin ngedrop itu sebenarnya mental kita. Mentalnya ya. Iya, kalau mental kita kuat, ya alhamdulillah. Pengalaman teman-teman yang kanker juga kita banyak sharing di rumah sakit itu ketika pengobatan itu banyak sharing. Sama yang masalah sama-sama utamanya kanker, ya? Rata-rata mental dari orang-orang yang didiagnosis kanker itu. Iya, diagnosis kanker itu mental. Aku belajar dari satu orang yang sakit kanker payudara. Udah parah banget. Tapi sekarang badannya gemuk banget. Gemuk banget. Dia berisi, dia ngadepin kanker berapa tahun, dia kemo, ngejalin semuanya dengan dia happy. Dia kata dokter, dok ada larangan makanan nggak? Dokter bilang makan apa yang kamu suka. Dokter tuh selalu bilang kayak gitu loh, makan apa yang kamu suka. Dia makan apa yang dia suka, dia jalani. Alhamdulillah. Sekarang dia sembuh. Alhamdulillah, bahkan badannya gemuk ya. Iya, makanya pelajaran terbesar kita, kalian ya, yang ngadapin kanker juga semangat. Kuncinya adalah semangat nggak boleh pantang menyerah. Menjalani kanker ya. Ada nggak sih perubahan perilaku? Pastinya ada ya. Perubahan pola hidup misalnya. Kira-kira bisa diceritain nggak semasa sebelum sakit sama pas udah sakit, apa aja nih yang dirubah nih? Kalau untuk kayak misalnya aktivitas nih, kalau dulu kan kita aktivitas seharian full di luar ruangan bisa.
kayak nggak gampang capek gitu. Kalau sekarang lebih ke gampang capek karena kita kan sakit jarang gerak. Awalnya ketika kita ngedrop itu kita jarang gerak. Oke. Dari jarang olahraga itu kita kan harus balik lagi ke harus mengatur pola lagi pola olahraga, pola makan, kita harus atur lagi Diatur kan. lagi ya. Iya, jadi ya banyak dari jalan nggak bisa sekarang. Aku ya pengalaman aku tuh jalan udah nggak bisa jauh. Jalan jauh tuh jadi jalan stop dulu istirahat duduk, jalan Jadi lagi. pokoknya nggak boleh capek gitu ya. Nggak boleh terlalu capek gitu. Tapi harus olahraga. Harus olahraga. Kuncinya olahraga. Terutama jalan kaki itu kuncinya itu. Harus olahraga. Olahraga itu kuncinya. Jadi selebihnya alhamdulillah baik. Yang penting itu sih olahraga. Kalau aku sendiri jalan kaki sedikit-sedikit sama yoga kayak gitu. Itu sih. Oke. Dukungan-dukungan yang didapatkan selama ini utamanya dari siapa? Keluarga pastinya ya. Keluarga. Selain keluarga ada gitu. Teman-teman banyak. Dari ini ya. Alhamdulillah. Apalagi yang sama-sama kena kanker gitu ya, saling menyemangati gitu. Sebenarnya dari penyakit kanker ini pengalaman aku tuh sangat berharga. Aku nggak menyalahkan Tuhan kasih aku penyakit kanker. Aku bersyukur banget penyakit kanker karena aku dapat keluarga baru, dapat teman baru, dapat pengalaman baru. Contohnya sekarang aku ngerasa punya nenek. Sekarang ngerasa punya nenek. Emang dari dulu nggak pernah punya nenek? Aku nenekku kan dari ayah, dari ibu kan udah nggak ada. Jadi aku dari kecil nggak pernah ngerasain adanya nenek. Tapi sekarang semenjak kemo, aku ketemu ibu-ibu sakitnya sama kayak aku. Oh, jadi rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi pengobatannya selalu bareng tuh. Oh, barengan. Jadi selalu bareng. Jadi ngerasa punya nenek lagi sampai sekarang. Alhamdulillah dia sering ke aku ngehubungin, aku sering ke rumahnya gitu. Apalagi sekarang banyak juga keluarga-keluarga baru. Jadi kita kemana-mana tuh, aku kesini loh. Oh ada sini. Oh kesini dulu. Jadi gitu ya. Jadi enak gitu. Makanya ya di balik cobaan pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya di setiap cobaan hidup ini ya. Perawatan atau pengobatan selain kemo itu apa lagi sih? Selain kemo gitu. Mungkin kalau dari awal ya, aku ceritain dari awal. Dari awal itu aku pengobatan hanya biasa. Biasanya tuh gimana? Kayak ya kontrol, ketemu dokter, dikasih obat, lalu nggak lama aku tuh pengalaman yang aku nggak akan pernah lupa. Apa tuh? Aku tuh dipanggil pampir sama dokter. Dipanggil pampir kenapa itu dipanggil? Gara-gara kalau aku nggak mau operasi, aku harus terus-terusan transfusi darah dalam 2 minggu sekali. Oh iya, nyedot darah. Jadi kamu kayak pampir terus bisa makan darah. Itu yang pengalaman satu-satunya yang aku masih ingat sampai sekarang dibilang pampir gara-gara itu. Ya pertamanya penyakit dalam kan, dokter dalam, lalu kita dipindahkan untuk ke penyakit ke dokter bedah. Dari bedah itu kan mereka akan menindaklanjuti untuk operasi. Habis operasi kita masih tetap kontrol, ketemu dokter, ke laboratorium itu kita seminggu sekali cek darah. Itu kita harus wajib cek darah itu seminggu sekali, lalu CT scan, ronsen, USG, kita lakukan itu semua. Habis itu baru kita mengalami kemo. Dan kemo itu bermacam-macam, nggak semua kemo itu sama. Kemonya beda-beda. Iya, jadi kemonya beda-beda. Gimana? Kalau ada kemo, sepengetahuan aku ya, kalau kemo aku kemo rawat inap. Kalau ada kemo juga yang kanker payudara itu kemonya rawat jalan. Iya. Kalau aku kemo rawat inap itu 3 hari terus-terusan diinfus obat itu diinfus. Oh, jadi memasukkan obat itu melalui infus itu. Cuma ya memang nggak enak. Kalau infusan biasa kan mungkin nggak ada efek untuk mual lah, panas dingin lah, nggak ada. Cuma tergantung kondisi tubuh loh. Tergantung kondisi tubuh kitanya. Iya. Kan kita ngelihat kemo itu ngedenger kanker, ngedenger kemo itu kita yang awam tuh takut loh. Iya. Karena termasuk saya juga kalau ngedenger kanker takut. Dari orang-orang itu kanker tuh jahat. Kemo tuh jahat banget, bisa bikin mati orang, kasarnya kan begituin kan. Jangan kemo, aku aja sendiri jangan kemo
nanti mati. Ya, Ini siapa maksudnya yang sering bilang sering gitu? bilang maunya Ada ada aja gitu aja ya, orang orang yang bilang bilang jangan kemo itu nanti bikin Bikin mati. rambut kamu rontok, bikin kulit kamu kayak gini kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tuh Rambut nggak rontok? nggak ada rontok, cuma hanya setelah kemo Mm-mm. bekas infusan Mm-mm. akan berbekas. Oh, Itu jadi bekas saja. infusan aja. Iya, kayak Sisanya nggak sebenarnya ada. kayak gini nih, Oh. kayak hitam-hitam begini aja sih, nggak bikin perih, nggak bikin apa, nggak. Dikasih oles minyak, rajin, seminggu aja hilang. Oh, jadi saat kemo itu nggak ada pemotongan rambut Nggak misalnya. Jadi paling infus-infus itu aja yang berbekas. Iya, berbekas aja itu. Paling pulang dari kemo setelah nginep 3 hari itu ya paling lemes, pusing kayak Itu gitu rutin aja. kemo ya, sebulan sekali. Iya. Jadi kalau rawat inap itu nggak bisa nentu, Oh, nggak bisa nentu. tergantung telepon rumah sakit. Oh, jadi rumah sakit yang nentuin. Misalnya bisa sebulan 2 kali. Iya, bisa sebulan sekali, ada Oh. yang sampai sebulan setengah baru dipanggil. Jadi kita selama 12 kali itu nggak bisa menentukan. Oh, 12 kali kemo. Iya, 12 kali kemo itu kita nggak bisa menentukan kalau kita harus pengen tanggal segini. Heeh, nggak bisa. Dokternya memang ngasih jadwal nih. Oh, Jadwalnya memang berturut-turut itu 2 minggu sekali. Okay. Tapi dari pihak rumah sakit itu nggak bisa, karena itu melihat dari ruangan, lihat dari obat. Kondisi ruangan sama obat ya di rumah sakit tuh biasanya ya. Tapi tergantung kondisi tubuh. Kalau kemo itu tergantung kondisi tubuh kita. Aku pernah di kemo ketika kondisi tubuh nggak enak. Ketika tubuh nggak enak tuh kayak lagi lemes, lagi agak pusing, kayak gitu-gitulah. Itu tuh bikin ngedrop. Oh. Aku kemo ketiga ngedrop. Kemo ketiga. Ngedrop cuma ngedropnya itu sampai nggak bisa makan. Sampai nggak bisa makan seminggu. Seminggu nggak makan. Iya, masuk makan cuma nggak normal. Oh, porsinya. Iya, jadi hawanya tuh muak. Pengen muntah gitu aja ya. Iya. Pengalaman aku tuh aku nggak pernah bisa masuk makanan rumah sakit. Makanan rumah sakit tuh bagi aku tuh kayak cacing. Kata dia. Iya, Ya, bukan kata dia. Kata aku tuh kayak cacing, kayak lagi kayak begini-begini lah bayangan kita tuh ya. Kalau udah masuk kemo tuh udah sumraut lah gitu pikirannya, cuma ya pikiran kita aja Ya, sebenarnya. pikiran kita aja ya sebenarnya ya. Jadi harus garis bawahi kalau makan di rumah sakit itu nggak kayak cacing. Iya. Karena itu takaran gizinya udah diukur sama ahli Sebenarnya gizi di bagus. rumah sakit. Bagus banget, masakan rumah sakit itu bagus banget buat kita yang sakit karena udah diatur Karena diatur sama dokter gizi gizi. sama ahli gizinya. Nah, kita ini Kitanya aja. yang nggak bisa nahan nafsu, yang pengennya makan enak. Seblak enak ya. Enak tuh, sebel. Hawanya tuh bener di rumah sakit itu ketika kita kemo, hawanya tuh makannya pedes. Pengennya tuh rujak, pengennya tuh bakso. Tapi emang dari sebelum sakit kebiasaan makan gitu ya? Atau gimana? Kalau bakso iya. Bakso iya. Kalau untuk seblak dan lain-lain jarang. Cuma ya itu jajanan sembarangan itu. Oke. Tapi tahu nggak sih penyebab dari kanker kamu yang alami ini? Tahu. Dari makanan atau dari apa? Makanan iya, pola hidup, pola pikir. Pola pikir ngaruh loh, jangan Iya, sampai ini. jangan salah loh. Penyakit terutama kita kanker itu dari pola pikir kita. Pola pikir. Karena kalau kita berpikirnya positif, kanker itu nggak akan ada. Oke. Kanker itu nggak akan ada. Yang penting kita berpikirnya sehat, pola pikir kitanya baik, aktivitas yang kita lakukan itu baik. Sugesti ya. Iya, berarti. sugesti. Kita harus mensugestikan kalau kita akan selalu sehat. Kalau aku sendiri mungkin ya memang berpengalaman jauh dari orang tua, pernah jauh dari orang tua, pernah jauh. ya pikirannya gitulah pokoknya, mikirin orang tua lah, mikirin diri sendiri lah, sampai nggak mikirin pola hidup, pola makannya juga acak-acakan, segala macam aktivitas dikerjain, yang penting cepet-cepet pengen ketemu orang tua nih, gitu. Jadi pemikirannya hanya ya udah gitu. pulang gitu. Jadi bikin acak-acakan lah kehidupan hidup kita. ya. Makanya pola pikir kita yang harus diperbaiki. Pola pikir kita ya, sugesti Semua kita. penyakit itu pola pikir kita. Jadi sekarang udah beres tuh kemo tuh selama 12 itu. Itu udah dinyatakan sembuh berarti? Belum. Oh, belum, masih belum Kemo dikatakan. Kemo itu tidak memutuskan kita langsung sembuh. Ada step lagi yang sekarang aku pun menunggu. Oke, masih menunggu satu tahap lagi. Untuk
CT scan. Untuk CT scan. scan, setelah hasil CT scan keluar baru ditentukan ini sehat, udah selesai atau dilanjut ke pengobatan selanjutnya. Nah, kalau aku sendiri mungkin kemungkinan besar aku harus dilanjutkan ke rumah sakit lebih besar lagi. Oke. Ya, sekarang kan aku berobat di RSUD Kota Bogor. Nah, kemungkinan besar aku dialihkan ke rumah sakit di Jakarta. Karena yang alat-alatnya ada yang gitu alatnya kan. ada. Namanya di Sinar. Aku pun nggak tahu itu, aku belum tahu. Mungkin kapan-kapan cerita lagi tentang pengobatan Sinar itu seperti apa, karena stigma tentang Sinar pun sama nih di masyarakat itu masih takut gitu. Cuma aku sendiri pun takut, jujur aku takut banget. Cuma aku berpikirnya aku pengen sehat. Iya. Aku pengen sehat, aku pengen selesai dari pengobatan ini biar aku aktivitas seperti semula lagi. Bisa menjalani kehidupan seperti semula lagi ya. Oke. Ya kemo itu kalian yang punya penyakit kanker, semoga kalian tuh nggak pernah penyakit kanker. Amin. Cukup aku aja gitu kan. Tapi jangan takut kalau disuruh kemo. Iya. Tapi satu. Apa tuh? Aku tuh pernah berantem sama dokter. Berantem sama dokter itu kenapa bisa? Gara-gara aku tuh harus pasang kolostomi. Oke, pasang kolostomi kan. Nah, pasang kolostomi BAB-nya dialihkan ke perut. Akunya nggak mau. Dokternya mengharuskan, akunya nggak mau. Jadi dalam perbincangan kita tuh berantem, dokternya harus, akunya nggak mau kayak gitu. Cuma mungkin dokter pun mengerti karena usia aku kan. Karena usia aku mungkin dokter ini ya udah katanya ya udah kemo aja. Ya sudah menjalankan kemo, alhamdulillah perubahannya banyak. Setelah kemo itu perubahannya banyak ya. Jadi kemo itu nggak menakutkan. Kemo itu nggak menakutkan ya. Jadi buat teman-teman yang terkena kanker ya, jangan takut untuk menjalani kemo, karena kemo itu tidak menakutkan seperti yang dibayangkan sebenarnya, ya nggak? Iya. Contohnya kakak kita ini sudah menjalani kemo dan sampai sekarang happy happy aja gitu. Iya. Bahkan sampai sekarang masih bisa ikut kegiatan di Pejuang Waktu ya, yang bagian tertentunya ya. Nah, untuk menutup segmen kita kali ini, ada yang ingin disampaikan nggak buat semua orang yang kena kanker ataupun yang tidak kena kanker? Pesannya sih, kalau yang kita yang pejuang kanker, semangat, berpikir positif, jalani aktivitas yang bikin kamu happy, apapun yang bikin kamu happy, lakukan itu, lakukanlah. Jangan terganggu oleh omongan orang lain, karena orang lain itu nggak akan tahu apa yang kamu rasain. Yang kamu rasain itu kamu sendiri, dan akan berbalik ke diri kamu sendiri. Kalau yang untuk teman-teman semua yang semoga nggak akan pernah kena penyakit kanker, jaga pola hidupmu, jaga pola pikirmu, terus beraktivitas positif, makan makanan yang bagus, jangan jajan sembarangan, terutama bukan micin sih sebenarnya, yang di pinggir-pinggir jalan lah. Maksudnya memang di pinggir jalan itu nggak jahat, cuma harus dalam porsi yang wajar aja, jangan berlebihan. Itu aja sih, intinya semangat ya buat teman-teman yang kena kanker ataupun yang tidak kena kanker. Harus semangat, jaga pola pikir, pola makan, pola hidup, dan pola-pola yang lainnya yang sifatnya positif gitu. Oke, gitu aja. Nanti kakak Jopa ini akan menjalani satu step pengobatan lagi, dan mudah-mudahan nanti setelah menjalani pengobatan yang satunya lagi kita bisa berbincang kembali untuk membagikan pengalamannya seperti sekarang gitu ya. Cukup sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak disukai atau menyakitkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.